Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini Naudots lagi buat episode spesial Ramadan, yaitu dengan mereact video dari YouTube ya Ustaz ya. Jadi nanti ada beberapa video di episode kedua ini emang khusus buat react video mengenai Ramadan, serba-serbi Ramadan. Pertama-tama seperti biasa kita intermezzo dulu Mas Ustaz Wiki mengenai Ramadan. Kemarin yang episode pertama kan pertanyaan kenapa bisa adanya puasa. Terus yang kedua ini di episode kedua intermezzonya yaitu lebih fokus ke ibadahnya. Mungkin bisa diceritain secara singkat Mas Ustaz Wiki mengenai katanya waktu kita sholat ke masjid itu disarankan untuk memakai baju putih atau gamis putih untuk laki-laki ya khususnya ya. Mungkin untuk perempuan mungkin untuk mukena yang putih. Itu gimana Ustaz? Kenapa kok kita dianjurkan memakai pakaian putih? Oke. Jadi kalau seperti itu ya karena yang ditanyakan tadi tentang kesukaannya Nabi. Nabi itu suka pakai baju apa ya? Kalau terkait Nabi suka baju apa, banyak riwayat mengatakan bahwa Nabi itu suka pakai gamis, alkomis, bahasanya alkomis, tapi bisa diartikan itu gamis atau kemeja kalau kita. Nah, itu kesukaannya Nabi. Tapi apakah kemudian kita wajib mengenakan itu setiap kita sholat? Maka kita analogikan Mas, sebagaimana ketika kita hendak menghadap ke bos kita nih. Apa mungkin kita itu menghadap bos kita dengan pakaian compang-camping atau bukan pakaian terbaik lah. Pasti ketika menghadap ke bos kita atau ketika kita hendak melamar kerjaan, itu kan pasti yang dipersiapkan pakaian terbaik, parfum terbaik. Nah, apalagi ketika kita hendak menghadap kepada bosnya para bos ya, yaitu Allah. Zat yang memiliki dunia zat yang memiliki bos-bos itu tadi. Yang menciptakan bos-bos itu tadi pasti harusnya yang terbaik. Tapi gini Mas Alvin, jadi di tempat kami di Better Foundation itu meskipun pakaian yang terbaik itu gamis, kemeja dan seterusnya, tapi kalau anak muda kan nggak melulu identik dengan gamis kan. Maka menurut kami pakaian terbaik untuk pemuda adalah yang dia sukai. Yang penting sopan, rapi, dan yang paling penting lagi bersih dari noda-noda kayak gitu sih. Nah, misal kan tadi sopan ya, tapi kalau baju partai kayak bapak-bapak di belakang itu ada gambar-gambarnya, ada nomor partai ya. Nomor partai. Misal partai dari PDIP, iya Mas. Nah, itu jelas-jelas gak boleh Mas ya. Kalau bergambar. Betul, ada pendapat yang mengatakan bahwa pakaian sholat itu kalau bisa belakangannya jangan bergambar. Itu sebenarnya ada penyebabnya Mas Alfi. Jadi penyebabnya kan kita kan kalau sholat berjamaah nih, kan nggak cuma kita sendirian sholatnya. Otomatis ada orang di belakang kita yang bisa jadi pandangannya nggak selalu nunduk ke bawah. Nah, kalau misalkan ada gambar, oke lah, misalkan gambar partai masih oke ya. Kalau misalkan gambar di belakang kaosnya itu gambar-gambar yang tahu sendiri lah ya. Nah, itu malah sebaiknya, makanya tulisan let's fuck together. Nah, itu makanya sebaiknya kalau dibuat sholat ini pakai rompi buat menutupi gambar yang di belakang. Oke. Mungkin kita nggak terganggu karena kan kita nggak melihat baju kita, tapi orang yang di belakang kita ini yang terganggu. Rompi anti peluru. Oke, gitu ya. Jadi disarankan tapi tidak diwajibkan. Langsung aja di video pertama, react video yang pertama ini dari YouTube ya. Langsung saja. Nah, gimana tanggapan dari The Protector Mas Ustaz Wiki mengenai video tersebut? Lucu. Iya, karena jadi kalau dulu itu di zaman Rasulullah, kalau untuk membangunkan orang sahur itu pakai azan. Jadi makanya kenapa kok waktu itu ada 2 kali azan di zamannya Rasulullah. Jadi azannya Ummu Maktum sama azannya Bilal. Nah, itu untuk menjadi penanda. Tentu azan yang kedua ini untuk menandakan bahwa masuk sholat subuh. Tapi terkait ini tadi membangunkan sahur dengan teriak-teriak. Nah, sahur dengan kata-kata yang setengah empat.
Ya itu mungkin niatnya Bapak itu tadi baik. Cuman Iya. saya tuh khawatir ketika tadi teriak-teriak itu urat di lehernya itu sampai keluar-keluar. Saya kok khawatir nanti Lah, iya. kalau ketika teriak-teriak tiba-tiba ya naudzubillah. Khawatirnya seperti itu. Makanya niatnya sudah baik nih, tapi kalau misalkan dilakukan dengan cara yang berlebihan, nah itu khawatirnya menimbulkan masalah baru nanti malahan. Berarti itu termasuk berlebihan ya Mas Ustadz? Berlebihan. Tapi niatnya sudah baik, Iya. niatnya sudah baik membangunkan orang sahur karena kan bisa jadi ada orang-orang yang pulang malam kecapean, nah, butuh dibangunkan. Apalagi yang jomblo-jomblo ini biasanya butuh ini untuk dibangunkan. Tidak karena ada yang membangunkan. Sudah ngeset alarm berkali-kali tapi ya kalah dengan ngantuknya ya. Makanya orang-orang semacam Bapak ini dibutuhkan bagi para jomblo tadi. Karena nanti bisa membuat bangun Iya, jomblo-jomblo. jadi bisa membangunkan. Jadi kesimpulannya nggak boleh berlebihan ya dari Betul, situ. kalau bisa jangan berlebihan lah. Kasihan nanti ini tenggorokannya sakit, nanti malah habis bangunkan sahur dia yang sakit. Nggak bisa sahur malahan. Oke. Jadi itu ya Mas Ustadz Wiki ya. Iya. Tapi mungkin setelah sahur ada baiknya kita membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Subuh. Tetapi kalau kita mungkin mau ke masjid Bingung bawanya. bingung bawanya, pakai tote bag. Wah, mantap. Ini bisa membawa Al-Qur'an, mukena. Kak boleh. Saja bisa ya. Sebentar. Ini ada resletingnya Mas Ustadz Wiki. Jadi aman. Aman ya. Tidak perlu khawatir jatuh. Betul. Karena kan biasanya banyak tote bag nih yang enggak ada resleting ya. Main apa? Krek-krekan itu. Krek-krekan. Iya, benar. Itu kan rawan banget. Apalagi kalau mau ditaruh barang-barang yang berharga nih. Kan pasti riskan ya. Tapi Iya. kalau ada resleting ini bagus. Dari Hello There. Hello Bisa Hello Dear apa Hello Dear? Hello Dear. Bisa cek IG-nya di sini ya. Jadi ini tadi bisa Al-Qur'an. Oke. Tadi sajadah juga sih tapi Cocok nih buat anak muda ini ya. Nah, iya kan kekinian sih. Kekinian, Mas Ustadz. betul. Dia benar-benar ciamik, polos, bisa dibawa pas sholat. Ada Al-Qur'annya, sajadah dan lain-lain. Dan polisi nggak akan curiga. Polisi tidak akan curiga. Tidak akan curiga. Itu yang penting dari Berat ya. Terima kasih, Hello Dear. Mantap, kualitas terbaik ini banyak. Nah, video kedua yaitu ini ya, tentang sholat taraweh. Mas Salat Ustadz. tarawih ya. Ini ada apa lagi ini? Ini dia. Dolin. Amin. Nah, gitu Mas Ustadz. Jadi sholat cepat, terawih cepat. Mungkin ada apa ya? Mungkin beliau sedang mengejar sesuatu di dunia mungkin, atau ada urusan apapun itu. Buru-buru ya. Iya, gimana tanggapannya Ustadz mengenai jadi- sholat terawih tercepat di Indonesia? Ya itu bahkan di berita yang pernah saya baca itu ya, sholat tarawih paling cepat kalau di Indonesia itu sampai bahkan 10 menit itu enggak nyampe. Nah, itu 10 menit. enggak bisa bayangkan saya itu sholat tarawih ya paling minimal mungkin 8 rakaat lah ya. Kita ambil mungkin yang 8 rakaat 8 tapi rakaat. dalam 10 menit coba bayangkan. Apalagi yang 23 rakaat. Nah. Dalam 10 menit. Waduh, itu sholat apa olahraga? 10 menit. Dilakukan dalam 10 menit. Apa 23 repetisi. Nah, apa? Kalau kita bahas lebih dalamnya lagi terkait di dalam sholat ini kan ada bacaan sholat. Bacaan Yang sholat. dimana salah satunya ada surat yang itu dari Al-Quran. Nah, berhubung saya ini kan pengajar Al-Quran nih Mas Oh Alvin. iya, benar. Pas ini. Saya insya Allah setiap harinya ini dampingi teman-teman anak muda untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Iya. Jadi kalau yang saya ketahui, yang saya tahu ilmunya itu kalau baca Al-Quran tidak boleh sembarangan. Jadi kalau misalkan kayak tadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah itu kan sedangkan huruf Al-Quran itu ada sifat-sifatnya sendiri, ada hak-haknya sendiri yang perlu kita tunaikan. Kita bayangkan aja kalau kita punya teman, punya sifat tapi kita tidak menghargai sifat-sifat yang dimiliki teman kita. Kemudian teman kita punya hak tentang diri kita tapi kita nggak menunaikan hak itu. Oke. Apakah teman kita nggak marah? Nah, Nah begitu pula huruf-huruf dalam Al-Quran juga. Huruf-huruf dalam Al-Quran ada sifat-sifat yang itu wajib kita tunaikan hak-haknya. Jadi tidak boleh sembarangan. Misalkan Bismillah ya, jelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Alhamdulillah. Amin. Tiba-tiba gitu. Iya. Berarti Tapi apa itu dari segi bacaannya ya. Tapi kalau terkait apakah kemudian seperti itu boleh atau enggak, biasanya yang seperti itu sudah turun temurun Mas Alvin.
Coba iya. kalau kita tanya pasti ada apa nyontoh dari mana pasti Iya. itu ayah saya dulu kayak gitu, terus mbah saya dulu kayak gitu. Apalagi kan sampai banyak itu jamaahnya. Iya. Pasti itu sudah turun-temurun. Maka kalau terkait boleh atau enggaknya, mungkin bisa jadi boleh, tapi secara baik atau enggaknya itu urusan yang lain. Oke. Urusan lain. Alangkah baiknya yang Betul. sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Itu kesimpulan dari Mas Ustadz ini. Mengambil aman sekali ya. Tidak mau berkomentar. Iya. Karena memang kalau saya pribadi terkait hal-hal semacam ini kan sensitif ya. Sangat Kalau sensitif, mau benar. dibuat bercandaan meskipun ya cukup menggelitik ya, karena Nah, kan sholat 10 menit ini sudah selesai loh bahkan. Tetapi mungkin setelah sholat terawih makan Lanjut lagi. cepet-cepet kan berkeringat. Oh, olahraga kan? Berarti sholatnya jadi olahraga. Gitu. Olahraga. Heeh. Bisa langsung pakai sabun cuci tangan atau cuci Oh piring. gitu. Oh, habis berkeringat, betul. Ya, terus berkeringat, terus Kan bajunya pasti banyak keringatnya nih. Nah, betul Mas Ustadz. Ada brand dari cuci piring _greenlight. Nah, ini dia Mas Ustadz. Jadi ini buat cuci tangan. Oh, cuci piring. Cuci piring. Ini kayak ada sih cuci tangan pasti ada, tapi yang dikirim adalah deterjen cair untuk baju. Baju. Buat yang sholatnya terawihnya cepet-cepet tadi. Nah, berkeringat bisa dicuci pakai cuci piring _greenlight. Loh, bajunya dicuci pakai cuci piring. Oh iya apa sih? Ada brand dari Greenlight yang premium quality dress care, deterjen cair Mas Ustadz. Jadi ini untuk baju. Untuk baju ya. Nah, dan kalau udah cuci baju, mungkin dilanjutkan ke cuci piring setelah berbuka puasa. Lupa cuci piring. Nah, terus mungkin sebelum sahur, persiapan buat sahur. Ada juga cuci piring dari Greenlight. Ini warnanya hijau ya. Saya kira ini sirup marjan. Bukan. Mentang-mentang sekarang puasa. Ini produknya NU. Hijau kan? Hijau. Ini Muhammadiyah mempersatukan ormas Indonesia. Terima kasih Greenlight. Selain Anda membersihkan baju dan Anda piring, juga membersihkan hati-hati yang kotor. hati-hati yang kotor. Yang tidak suka berdamaian. Dengan adanya perbedaan ormas. Terima kasih Greenlight. Nah, itu dia dari react video kedua, yaitu sholat tarawih tercepat. Ya. Yang ketiga ini ada lagi, Mas Ustadz. Kalau yang tadi tercepat, sekarang yang apa ini? Terlambat. Selama 8 jam katanya. 8 jam, seperti jam kerja. Dari selesai sholat isya sampai sahur ya. Nah, bisa jadi. Iya. Kan 8 jam. Terus mungkin kalau sebulan digaji UMR. 8 jam dalam sebulan. Benar. Langsung saja kita lihat videonya. Sholat tarawih terlambat. Terlama. Iya ya, video sholat tarawih terlama ini. Kita lihat dulu teman-teman. Gimana nih? Kita lihat. CNN. Namun selain sholat super cepat, ternyata ada juga sholat yang super lama. Ya, sholat tarawih di Temboro Karas, Magetan ini berlangsung selama 8 jam. Dari Jawa Timur. Seperti yang dibagikan dalam akun YouTube Baruk Furi aja, hampir di setiap masjid dan musola di desa Temboro Karas melakukan tarawih dengan bacaan antara 1 juz hingga 30 juz Al-Quran. Bisa Anda bayangkan, sholat dimulai sekitar jam 7 malam dan baru berakhir jam 3 pagi esok harinya. Nah, begitu Mas Ustadz. Iya. Tadi 8 jam dengan 30 juz. Gimana komentarnya? Jadi memang terkait sholat tarawih paling lama di Indonesia itu kan memang dari Temboro. Tapi memang kita perlu kecualikan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu daerah Temboro itu sampai dijuluki kota Madinahnya Indonesia. Subhanallah, kota Madinah di Indonesia. Iya, jadi saking saking di kota Temboro itu orang-orangnya sangat religius banget. Bahkan tidak cuma di satu tempat itu harus di semua masjid atau musola di area Temboro itu rata-rata segitu sholat tarawihnya. Nah, tapi terkait kemudian seperti apa kelanjutannya, nah makanya yang kuat orang-orang Temboro aja, yang ada sholat tarawih paling lama ya ada di Temboro aja. Bahkan itu tadi dalam satu kali sholat tarawih satu malam bisa sampai khatam 30 juz. Makanya 8 jam. Jadi habis tarawih, sholat tarawih sampai sahur itu. Jadi tidak tidur. Iya ya, nggak tidur. Nah, buat kita yang pemuda tapi fisiknya sudah jompo-jompo ini mungkin pemuda jompo ya. Memilih mundur. Pemuda jompo ya. Tapi kan lagi-lagi sholat sunnah tarawih itu kan sunnah ya. Artinya itu boleh dikerjakan secara jamaah, juga boleh dikerjakan di rumah. Bagi teman-teman tidak perlu niru kalau misalkan memang tidak kuat ya. Karena memang agama ini bukan sesuatu yang membuat kita tersiksa. Kenapa kok di Temboro dilaksanakan 8 jam? Karena memang warga atau masyarakat Temboro mampu dan kuat melaksanakannya. Tapi buat kita yang nggak tinggal di situ mungkin akan kaget. Makanya tidak perlu tiru-tiru. Tapi ternyata ada yang seperti itu.
gitu Mas. Jadi mungkin dari turun ke temurun gitu ya. Iya, tapi juga ya itu tadi pengecualian. Kota Temboro itu memang luar biasa. Orang-orang di Temboro ini beda lah. Iya, Temboro, Madinahnya di Indonesia. Madinahnya Indonesia. Mantap, respect untuk Temboro. Nah, begitu dari ketiga video react tadi, dari kesimpulan-kesimpulan, mungkin kalian teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dan bisa berkomentar ya terkait video react di bawah kolom komentar. Kalau misalkan nggak setuju nih nggak setuju sama apa yang kita bahas, nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan, monggo teman-teman bisa banget buat tulis di kolom komentar ya. Iya. Atau teman-teman punya ide pembahasan yang lain? Nah, bisa tulis di kolom komentar. Nah, terakhir nih Mas Ustadz Dwiki, dari jawaban react video ada tips atau pesan nggak? Karena kan di Ramadan ini sholat ya yang dikhususkan karena pahalanya berlipat ganda. Mungkin biar tidak bolong-bolong saat Ramadan ini. Apanya ini yang bolong? Sholatnya ya. Ada tips atau trik pil dikit lah untuk ini pemuda-pemuda jompo, dikit-dikit mager. Ya, jadi gimana sih caranya supaya kita itu sholatnya tidak bolong-bolong ya? Ini berarti kita bahas sholat wajibnya dulu. Gimana caranya supaya di bulan Ramadan sholat wajib kita yang 5 waktu kita tidak bolong-bolong. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah paksakan dulu. Jadi dipaksa dulu Mas. Karena orang itu kalau belum dipaksa, kalau nggak dipaksa dulu itu pasti akan berat, tetap berat terus. Paksa. Iya, jadi dipaksa dulu. Sebagaimana orang yang berniat pengen kurus nih, itu kan biasanya kalau ada gorengan datang pasti langsung tergoda nih. Dietnya besok aja lah. Nanti besoknya lagi dietnya besok aja lah. Kayak gitu terus. Maka kalau nggak dipaksa akan ya seterusnya nggak akan bisa konsisten. Makanya langkah awal yang bisa kita lakukan untuk bisa sholat wajibnya tidak bolong-bolong adalah dipaksa dulu untuk bisa sholat 5 waktu. Nah terkait waktunya, misalkan teman-teman tidak bisa nih untuk tepat waktu sholatnya. Boleh. Asalkan jangan sampai keluar waktunya. Jadi misalkan contoh nih, teman-teman mau sholat duhur di jam 2, boleh masih an. Tapi kalau teman-teman sholat duhur di jam 4, nah itu sudah tidak boleh. Karena sudah keluar dari waktu duhur sendiri. Jadi kalau misalkan belum bisa tepat waktu, minimal sholat 5 waktunya dikerjakan semua meskipun belum bisa di awal waktu. Dipaksa dulu itu kuncinya ya, pemuda-pemuda Gen Z ya khususnya ya. Jadi kan saya kasih pilihan nih teman-teman. Misalkan teman-teman disuruh memilih terpaksa masuk surga atau dengan sukacita masuk neraka. Pilih yang mana teman-teman? Terpaksa masuk surga. Teman-teman yang bisa milih sendiri. Oh iya, pilih di kolom komentar. Nah, itu tadi tips dan trik dari Mas Ustadz Dwiki teruntuk biar bisa sholat tidak bolong-bolong di khususnya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Eman-eman, sayang. Sayang sekali kalau terlewatkan. Nah, misal nih Mas Ustadz, kegiatan sebelum berbuka puasa dari Mas Ustadz sendiri itu apa sih? Ngabuburit. Ngabuburit. Ya, biasanya saya kalau ngabuburit itu ya mungkin kadang keluar nih ngajak istri nyari takjil atau kadang juga istri pengen masak di rumah Mas Alvin. Maka ya yang saya lakukan untuk menuju buka puasa ya bantu istri untuk masak. Jadi laki-laki yang takut istri rendah ya, itu cara saya memuliakan istri. Nah, mungkin suka goreng-goreng juga ya istri. Betul, istri suka masak. Ada tepung dari Black Bells. Ini bisa untuk jamur, bisa untuk onion ring, tempura dan lain-lain sih. Jadi pengganti tepung roti sih. Pengganti tepung roti. Black Bells ini tepung crispy ala Taiwan. Ini tepung jenis baru untuk aneka gorengan. Jadi bisa untuk semua gorengan ya. Oh, ini ada yang paling penting ini Mas Alvin. Apa? Meskipun tepung crispy ala Taiwan tapi sudah ada halal MUI-nya. MUI, the best. Jadi sudah halal ya? Sudah halal, 100% halal. Tidak perlu takut teman-teman. Black Bells mantap, sudah halal. Berarti sudah bisa diajak jalan-jalan. Dan mungkin kalian bingung nih cara buatnya. Ini di sini ada tutorialnya, bahan yang diperlukan, terus cara membuat, terus juga desainnya bagus sekali. Mulai dari depan dan belakang ada share foto masakanmu dan tag IG @blackbell_id. Jadi foto yang menarik nanti dipost di Instagramnya Black Bell. Terima kasih Black Bell. Nah, itu tadi tips atau pesan dari Mas Ustadz Dwiki mengenai supaya Ramadan kalian ya, Ramadan teman-teman ini dan saya juga bisa maksimal. Lebih maksimal betul. Dan tadi udah react video, jadi kita ada video yang kayaknya hambar, tapi kan maksudnya kan bingung baru pertama kali. Nah, tapi kan setelah kita react ini mungkin ada pandangan yang cerah. Oke, itu aja Mas Ustadz Dwiki. Yang mau tanya-tanya bisa langsung DM Naudots atau nunggu open Q&A di story IG-nya Naudots di hari Kamis atau Jumat biasanya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Naudots dan subscribe YouTube channel Naudots TV. Itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.